Oke. Jawab pertanyaan. Secara faktual orang tahu. Bahwa tidak ada yang disebut era Jokowi. Yang ada era kedunguan. Kalau dikatakan oleh Pak Jokowi berpikir mikro dan Prabowo berpikir makro, dua-duanya berpikir. Kan yang mesti ditanya berpikir atau tidak. Mikro makro sama aja, itu juga produk dari pikiran. Jadi saya tidak anggap bahwa ada yang disebut era Jokowi. Era itu artinya epoch meninggalkan jejak pikiran. Apakah ini kan sebuah pikiran? Bukan. Apakah kita cepat sebuah pikiran? Bukan. Apakah jalan tol hasil pikiran? Bukan. Itu hasil pertukangan menginvestasikan pikiran. Sehingga sekarang saya ada di 18.000 mahasiswa universitas. Itu yang namanya pikiran. Pak Kadir, Ustaz Kadir mengambil risiko untuk tidak jadi gubernur, tidak jadi politisi, karena dia ingin membuat pikiran itu dihidupkan dari provinsi Sumatera. Tidak ada yang merefleksi itu, dan kita harus berdayakan pikiran ini supaya kita enteng ke depan. Tadi ada panggil panjat pepaya lewat genteng. Yang berupaya pasti jadikan lebih. Kita mau mengentengkan politik. Kalau kita kembalikan politik ke dalam suasana akal pikiran, kan tidak ada. Jadi kalau saya ada di sini, saya memahami bahwa dari awal universitas ini didesain untuk menghasilkan pikiran. Kata Kadir di dalam bahasa Inggris artinya dia mengetahui banyak hal. Betul nggak? Demikian juga dalam bahasa Sunda, apalagi dalam bahasa Arab. Jadi Kadirun artinya mereka yang ingin menghidupkan akal pikiran. Benar-benar Profesor Kadirun Yahya mengambil posisi sebagai pedagog, bukan demagog. Demagogi artinya orang yang tidak berpikir, tapi berupaya untuk manipulasi informasi. Itu demagog. Pedagog artinya orang yang berpikir dan menginginkan ada pertengkaran pikiran. Jadi saya senang ada di sini. Ini tadi ada 18.000 mahasiswa dan 300 dosen. Udah begini saya nggak mau jadi dosen lagi, saya menyalek aja karena udah. Tetapi apa gunanya nyalek kalau di belakang kita ada kehidupan yang tidak berpikir? Setiap orang yang ingin masuk dalam politik harusnya mengerti bahwa politik, demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Sekarang itu banyak orang nyalek tanpa akal karena bicara amplop. Kita membatalkan itu. Saya dari Medan dan kita ingin Medan jadi tempat pertama pertempuran akal pikiran. Medan tidak boleh diblok. Bukan blok Medan. Medan tidak boleh diblok pikirannya, pikirannya. Oleh Pak Dosen Surya bahwa dimulai dan Pak Bang Ojak yang memberi kita pengetahuan awal bahwa ternyata dari tahun 50-an, tahun 60-an sudah ada sebuah lembaga think tank di sini yang tidak mempromosikan pikiran dan dimulai dengan kata yang sangat akademis, metafisik, yang mungkin pada waktu itu yang dimengerti oleh banyak orang, dianggap tidak ada nomenklaturnya. Kalau tidak ada nomenklaturnya bukan berarti tidak berarti, tidak berguna, justru berguna. Apa yang terjadi pada bangsa ini sekarang? Kekurangan pikiran karena tidak belajar filsafat. Kekurangan moral karena tidak tahu apa fungsi metafisik. Metafisik itu di dalam filsafat Yunani adalah tulisan-tulisan Aristotle setelah dia belajar fisik.
Setelah belajar fisika, dia mulai mengembangkan pengetahuan dia, kuriositas dia, imajinasi dia tentang Tuhan, alam semesta, apa yang menyebabkan dunia ini berputar beredar, apa yang bisa diabadikan di dalam pikiran. Itu dasarnya. Jadi, ini seperti konstruksi ruang ini. Kalau saya belajar fisika, saya bisa buat gedung persis seperti ini. Karena membuat gedung pertemuan seperti ini hanya saya cuma butuh dua rumus. Satu rumus tentang metal fatik, kelelahan metal. Ini ada fakultas sains di sini kan. Sama rumus tentang safety factor. Dengan dua rumus itu saya bisa bikin bangunan. Itu namanya ilmu fisika yang diterapkan secara teknis. Tetapi kalau saya berpikir bangunan ini mau dihargai sebagai apa? Narasi yang akan ditimbulkan oleh bangunan ini apa ya? Itu saya berpikir saya metafisik. Ini ada konstruksi ventilasinya tuh sangat mediterania, konstruksi bintang itu. Tetapi saya juga bisa anggap bahwa ini sangat Eropa revolusi industri, karena ini bangunan beton atau bangunan metal sama seperti kaki dari Menara Eiffel kalau dari atas. Tetapi kita mesti bayangkan misalnya fungsinya apa? Begitu kita ubah, oh ini fungsi teologis, metafisisnya ada pada simbol kubah. Bisa kita interpretasikan segala hal. Jadi kemampuan kita untuk mengolah wilayah pikiran dan imajinasi namanya metafisik. Jadi ajaib misalnya Indonesia begitu banyak universitas, tapi hanya satu dua yang mengajarkan filosofi, junto metafisik, junto tarekat, junto akal budi. Ini ada betul panca budi, bisa panca budi. Gabungan antara panca indera dan budi. Panca indera itu yang tangible, yang saya bisa pegang. Panca indera itu membuat saya terhubung dengan realitas. Itu fungsi panca indera. Budi membuat saya terhubung dengan yang metafisik. Bagaimana mengatakan kata budi? Dalam filsafat Yunani namanya reason, akal budi, pure reason. Tapi di dalam Islam ada sesuatu yang melebihi reason. Orang Eropa tahu tentang beda antara reason dan passion. Reason artinya kalkulasi di dalam kepala, komputasi itu. Passion artinya memanfaatkan rasa batin kita. Masalahnya sekarang bagaimana menghubungkan antara reason dan passion? Islam punya istilah yang unik, namanya kolbu. Kolbu itu semacam getaran